Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Safitri akan menjelaskan bagaimana latar belakang dari bisnis ini, bagaimana visi dan misi dari bisnis ini, dan bagaimana tujuan dari bisnis ini. Yang pertama ini latar belakangnya. Latar belakang yang melatar belakangi terbangunnya bisnis ini dikarenakan dalam kondisi pandemi atau COVID-19 ini banyak usaha yang tidak bisa dilanjutkan atau beberapa usaha yang tidak bisa maju dikarenakan terhalangnya oleh seperti PPKM ataupun PSBB sendiri. Jadi pedagang ini melakukan bisnis ini dikarenakan melihat peluang untuk berjualan pada bisnis ini di masa pandemi seperti saat ini. Karena di masa pandemi seperti saat ini kita membutuhkan kreativitas yang tinggi, bagaimana supaya dagangan kita atau bisnis kita itu laku atau laris keras. Visi dan misi dari bisnis ini sendiri, yaitu visinya mewujudkan semua poin dari misi juga tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua yaitu misi dari bisnis ini sendiri, yaitu meningkatkan penjualan dan memperluas marketplace. Yang kedua, diperkenalkan dan dinikmati oleh seluruh masyarakat, baik itu dari kalangan bawah, menengah, juga atas. Dan tujuan yang ingin dicapai dalam bisnis ini, yaitu bagaimana untuk dagangan ini diperluas marketplace-nya dan memperoleh laba tentunya. Saya akan menjelaskan beberapa elemen perencanaan dari bisnis ini. Yang pertama ada produk dan layanan. Produk yang ditawarkan di sini bernama yaitu Cilok dan brandnya nama produknya ini Cilok Milenial. Kita dengan melihat kualitas produk Cilok ini sudah baik, yang dikarenakan bahan-bahannya sampai proses pembuatannya itu adalah bahan-bahan yang baik, menjaga kebersihan, dan rasa dari cilok itu sudah pasti enak, sehingga pelanggan ini akan sangat suka dengan produk cilok ini dan akan menyebabkan pelanggan itu menjadi pelanggan yang tetap karena rasa dan kebersihannya. Cilok milenial ini memiliki banyak varian yang mengingat selera dari masyarakat itu berbeda-beda. Yang pertama ini cilok pedas, cilok jumbo atau cilok corona, cilok keju, cilok saus lada hitam, seblak cilok goreng, cilok bakar, dan yang lainnya. Di sini pasti karena memiliki banyak varian dan banyak rasa akan memikat dan akan disukai oleh pemburu cilok. Begitu juga dengan harga dari produk ini sendiri kisaran 500 hingga 10.000 rupiah. Dan layanan di sini tentunya layanannya sudah sangat baik. Kenapa saya bilang sudah sangat baik? Dikarenakan mulai dari proses penyajian saat offline maupun saat langsung maupun online. Pertama, saat langsung produsen atau pedagang ini melakukan transaksi secara ramah, sopan, juga baik. Selanjutnya ini secara online, pelayanan secara online ini bisa saat pedagang atau saat produsen berinteraksi melalui media online dengan pelanggan atau konsumen, dan produsen membalas beberapa pertanyaan dari konsumen ini secara fast respon atau cepat. Ini adalah salah satu upaya dari produsen agar konsumen itu tetap nyaman saat membeli, dan ketika konsumen memiliki sebuah keluhan ketika ada masalah dalam produknya itu akan cepat diketahui konsumen dan akan cepat ditangani oleh produsen. Lalu yang kedua yaitu analisis pasar. Analisis pasar sendiri, kita pada bagian ini di sini ada peluang dan juga ancaman dari pesaing di luar sana. Pertama, peluang itu adalah sebuah situasi di mana sesuatu yang menguntungkan untuk perusahaan ataupun pedagang. Tidak terkecuali dengan cilok ini sendiri, adanya peluang-peluang. Yang pertama, dukungan dari pemerintah terhadap kelestarian makanan tradisional khas daerah. Yang kedua,
kondisi ekonomi makro di Indonesia ini sudah mulai membaik setelah COVID. Yang ketiga, sebelum ada juga di sini di tempat ini belum adanya cilok yang pemesanan via online. Yang keempat, ini terdapat kecenderungan selera masyarakat yang menyukai cilok dari lapisan perkotaan hingga desa, dan terlebih lagi cilok ini mempunyai banyak varian rasa yang bisa dinikmati oleh masyarakat karena masyarakat memilih berbeda-beda untuk selera. Ancaman ini adalah suatu yang penting yang tidak menguntungkan bagi perusahaan. Kenapa saya bilang tidak menguntungkan? Karena tentu saja ancaman ini bisa saja merugikan keuangan maupun merugikan pedagang atau perusahaan itu sendiri. Ketika kita lihat dari pedagang cilok, ada beberapa situasi yang tidak menguntungkan. Yang pertama, adanya pesaing yang menjual produk lain. Yang kedua, yang ini ketika adanya pedagang yang menjual produk lain, tentu saja produk cilok ini akan teralihkan oleh pedagang itu. Jika semakin banyak jajanan atau kuliner-kuliner yang lain, tentu saja para penyuka cilok ini akan mencoba atau mengalihkan makanannya ke makanan yang lain. Dan juga seperti yang kita ketahui bahwa cilok ini adalah sesuatu yang sangat disukai konsumen atau masyarakat Indonesia tentunya, yang paling diburu oleh konsumen pada bisnis makanan, dan ini dia berpeluang besar tapi juga ancaman yang besar. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena semakin banyak yang meminati cilok, akan semakin banyak yang berjualan cilok. Kita lihat saja sekarang sudah banyak cilok-cilok keliling di setiap daerah, dan tentunya ini akan menjadi persaingan yang ketat dan tidak bisa dihindari oleh pedagang atau produsen. Oleh karena itu, setiap produsen itu haruslah cermat dan kreatif untuk membuat produk itu akan laris terjual. Pada bisnis cilok ini harus mempunyai karakteristik atau keunggulan dari produknya. Seperti pada cilok milenial ini, kita tahu bahwa di sini banyak varian rasa sehingga konsumen tidak cepat bosan dan bisa berganti-ganti rasa, seperti cilok pedas, cilok manis, cilok frozen, atau bisa kita bilang cilok yang bisa kita beli dan tidak kita makan langsung, bisa kita bawa pulang sehingga nanti kita olah kembali di rumah. Ada cilok keju, cilok saus lada hitam, dan sebelah cilok goreng, cilok maupun cilok bakar. Dengan pemberian nama-nama yang unik ini juga akan memikat konsumen, dan dengan pemberian variasi rasa ini juga akan membuat konsumen itu semakin tertarik, semakin nyaman dengan usaha kita, semakin dan tidak cepat bosan untuk produk kita ini. Selanjutnya, ini yang ketiga, strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang digunakan dalam bisnis cilok milenial ini yaitu media digital, di mana media digital yang digunakan itu Facebook, Instagram, juga WhatsApp. Karena seiring dengan berjalannya zaman sekarang, masyarakat atau konsumen ingin sesuatu yang lebih mudah, ingin sesuatu yang lebih cepat, dan ingin sesuatu yang instan, bisa bilang. Jadi tidak perlu keluar atau tidak hanya dengan melihat handphone, kita bisa menggunakan pesan antar atau order melalui berbagai aplikasi seperti Gojek maupun Grab. Selain berubahnya cara pemesanan, semakin banyak varian rasa. Yang dulunya cilok hanya ditambahkan dengan saus pedas ataupun kecap, sekarang banyaknya varian rasa. Baiklah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai segmen pasar, yang dimana di sini segmen pasarnya itu pelajar atau mahasiswa dan golongan menengah ke bawah. Dimana di sini kenapa lebih memilih pelajar atau mahasiswa? Karena wilayah tersebut sangatlah tragis dan menjanjikan. Mengapa menjanjikan? Karena pelajar dan atau mahasiswa itu lebih memilih akses yang lebih mudah dan dekat untuk membeli cilok, karena harganya yang terbilang terjangkau dan murah. Kemudian di sini kenapa dari kalangan menengah ke bawah? Karena cilok disukai oleh kaum pria dan wanita, mulai dari anak-anak, remaja sampai dewasa menyukai makanan ini. Kenapa? Karena cilok juga harganya
cilok terbuat dari bahan-bahan yang masih fresh, di mana bahan-bahannya di sini yang masih fresh maksudnya itu baru dibeli dari pasar itu langsung dibuat begitu, bukan menggunakan bahan yang kemarin dan dibuat kembali. Kemudian di sini memiliki banyak varian, di mana di sini maksudnya memiliki banyak varian, di mana ada cilok daging sapi, daging ayam, ikan, sampai mercon gitu. Kemudian kemasan kekinian dan ramah lingkungan, di mana kemasan kekiniannya itu kayak bisa dimakan dalam beberapa hari ke depannya untuk proses. Misalkan sekarang nih pesan nih lewat online gitu, nah jadinya itu kemasannya itu udah emang bagus gitu buat dimakan untuk 1 minggu ke depan. Nah kemudian di sini channel atau salurannya, yang dimana di sini di sosial media WA, FB dan IG, dimana sehingga banyak orang yang tahu kalau ini cilok ini punya varian rasa gitu. Kemudian di IG kita juga bisa menggunakan endorse atau di selebgram itu, sehingga nanti usaha cilok kita itu banyak yang mengenalnya. Kemudian face to face sekolah atau kampus, yang dimana di sini maksudnya itu penjual cilok itu langsung terjun ke sekolah maupun kampus, sehingga banyak yang tahu, biasanya juga dari mulut ke mulut sehingga banyak yang tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi yang kedua, yaitu aktivitas utama. Yang pertama, aktivitas utama dan sumber daya utama dan nilai unggul. Yang pertama, aktivitas utama. Yang satu, membeli bahan baku. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah membeli bahan baku, karena tidak akan menjadi sebuah produk tersebut jika bahan bakunya tidak ada. Yang kedua, pembuatan cilok dengan berbagai varian, karena banyak pelanggan yang akan membeli, dan jika mereka memikirkan cuma itu saja, maka mereka akan bosan. Jadi pemilik cilok itu harus memberikan berbagai varian rasa yang ada di dalam cilok tersebut agar pembeli akan semakin menetap dan semakin tetap membeli. Yang ketiga, respon yang cepat terhadap pelanggan. Jika suatu pelanggan diabaikan, maka hatinya mungkin akan kecewa, atau kemungkinan paling besar dia akan beralih karena tidak dihargai, kemungkinan kayak gitu. Makanya respon yang cepat terhadap pelanggan itu sangat dibutuhkan dalam berbagai jenis usaha, tak terkecuali cilok milenial. Yang kedua, sumber daya utama. Yang satu, alat penggiling daging, karena alat penggiling daging ini sangat dibutuhkan, karena tidak mungkin untuk menggiling daging dengan tangan sendiri. Dibutuhkan alat-alat penggiling daging secara khusus untuk mendapatkan daging yang halus dan bagus. Yang kedua adalah alat penghalus bumbu. Alat penghalus bumbu di sini mempunyai banyak varian. Yang pertama itu kita bisa menggunakan blender, kita juga bisa menggunakan cobek. Kita bisa menentukan sendiri yang mana yang kita lebih butuhkan dan dapat memudahkan kita. Yang ketiga itu alat memasak. Jadi bahan siap makan suatu produk jika tidak ada alat memasak. Jadi kita sangat membutuhkan alat memasak untuk menjadikan sebuah produk tersebut menjadi bahan siap makan. Yang keempat itu pegawai, karena pada zaman sekarang ini cilok makin modern dan semakin maju, bisa kita katakan semakin maju, maka dibutuhkan beberapa pegawai yang akan membantu si pemilik cilok tersebut untuk membuat cilok milenial ini. Nah, tidak mungkin dia akan membuatnya sendiri hanya untuk dijual, dan itu adalah jumlah yang sangat banyak. Ketiga, nilai unggul.
Nilai unggul di sini yang pertama itu cilok terbuat dari bahan-bahan yang masih fresh atau segar. Ya, karena ya kita membutuhkan bahan-bahan yang masih segar karena suatu rasa dari suatu produk akan semakin baik dan enak jika bahan-bahan yang digunakan masih segar, dan juga yang pertama itu adalah sehat. Yang kedua dari nilai unggul ini adalah memiliki banyak varian. Jika si pemilik bisnis cilok ini tidak kunjung membuat varian terbaru atau varian rasa yang ada dalam cilok tersebut, maka kebanyakan pelanggan akan mencari tempat yang lain, dan hal itu dapat membuat berkurangnya pelanggan. Bisnis cilok tersebut harus membuat berbagai varian rasa untuk memberikan sesuatu hal yang berbeda atau rasa yang berbeda untuk para pelanggan. Yang ketiga dari nilai unggul di sini adalah kemasan kekinian dan ramah lingkungan. Di samping rasa yang bervarian, rasa yang enak, dan kesehatan yang harus diutamakan, dan kemasan kekinian yang pastinya menarik di kalangan banyak pembeli dan ramah lingkungan, karena kita di sini tidak hidup sendiri, melainkan hidup dengan bersosialisasi, dan dengan hal itu kita juga bertanggung jawab untuk merawat lingkungan kita dengan yang pertama adalah memilih dan memilah kemasan-kemasan, baik yang kemasan ramah lingkungan maupun yang kemasan tidak ramah lingkungan, dan yang hal itu bisa kita pilih dan memilah. Dan di sini pemilik cilok milenial ini memakai kemasan kekinian dan ramah lingkungan yang akan membuat pelanggan menjadi tertarik, di samping dengan rasa dan juga sehat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Rundina. Di sini akan membahas tentang elemen model bisnis modal kanvas pada UMKM cilok milenial. Dalam bisnis modal kanvas, pada kolom jejaring atau panel utama itu diisi oleh daftar sumber daya yang berada di luar perusahaan yang membantu perusahaan untuk mewujudkan tujuannya. Seperti di sini misal UMKM cilok milenial ini ada dua partner utama atau jejaringnya, yaitu reseller dan dropshipper. Reseller dan dropshipper ini membantu perusahaan untuk memperluas pasar dan mengenalkan cilok milenial ini terhadap masyarakat luas dapat terwujud. Sistem dari reseller dan dropshipper ini berbeda, di mana reseller akan mendapatkan list harga yang lebih murah dari harga jual yang biasanya dipakai untuk pembeli aplan. Nah, dalam UMKM ini sumber penghasilannya cuma pada modal awal dari perusahaannya, dari pemiliknya, dan pada hasil penjualannya. Karena UMKM ini termasuk pada usaha yang baru merintis dan berjalan hanya masih beberapa bulan, sehingga sumber penghasilannya itu hanya dari berapa besar penjualannya itu saja. Elemen yang ketiga yaitu elemen tentang struktur biaya. Di sini ada 3 elemen tentang struktur biaya pada UMKM cilok milenial ini. Yang pertama pengadaan alat produksi, yang kedua pengadaan bahan baku, dan yang ketiga gaji pegawai. Kita bisa lihat di jurnal umumnya, kita lihat modal dari usaha ini cuma 2 juta. Kita tahu sekarang sudah banyak sekali pedagang cilok bertebaran di mana-mana. Jadi
pemilik hanya menanamkan modalnya cuma 2 juta, yang kemudian untuk pengadaan peralatan hanya membutuhkan biaya 1 juta, karena peralatan yang digunakan itu tidak terlalu canggih, seperti misal penggiling daging yang mungkin kita bisa dapatkan hanya dengan harga 500.000, kemudian penghalus bumbu juga seperti itu, dan alat untuk memasak. Untuk pengadaan bahan baku di jurnal umum ini hanya 129.000, biaya yang sangat murah karena UMKM ini hanya memproduksi 1 kilo per hari. Adonan gaji pegawai pada UMKM Cilok Milenial ini hanya 371.000 itu dalam sebulan. Memang produksi dari cilok ini, usaha ini hanya 1 kilo per hari, tetap itu membutuhkan sumber daya manusia seperti pegawai, sehingga usaha ini tetap membutuhkan pegawai dan bisa menggajinya dengan harga 371.000. Dari elemen-elemen bisnis model Kompas ini, struktur biaya adalah menurut saya hal yang paling penting, karena jika estimasi biaya yang akan dikeluarkan itu lebih rendah dari biaya yang real dikeluarkan, maka usaha ini akan terkendala. Mungkin sekian dari saya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.